wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai strategi pemasaran buah pindul yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum masuk materi yang ingin saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Saya Akbar Fadilah dan rekan saya Sidik Ihsanuddin, Saldi Ramadhanu, dan Nopati Anugrah Perdana. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai destinasi wisata Gua Pindul. Gua Pindul adalah objek wisata berupa gua yang terletak di Desa Beringarjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Gua Pindul dikenal karena cara menyusuri gua yang dilakukan dengan menaiki ban pelampung yang di atas aliran sungai bawah tanah di dalam gua. Kegiatan ini dikenal dengan istilah cave stepping. Legenda penamaan Gua Pindul yang dipercayai dan dikisahkan turun-temurun oleh masyarakat sekitar berasal dari kisah perjalanan Joko Singlulung yang menelusuri hutan lebat, sungai, hingga gua untuk mencari ayahnya. Saat sedang menyusuri tujuh gua yang memiliki aliran sungai di bawahnya, kepala Joko terbentur sebuah batu besar yang ada di dalam gua. Gua tempat Joko terbentur tersebut dinamai Gua Pindul yang berasal dari kata dalam bahasa Jawa pipi kependul, yang berarti pipi yang. Saya akan menjelaskan komponen pemasaran marketing mix di Gua Pindul. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan di Gua Pindul adalah gua purba yang membawa wisatawan mengarungi sungai di sepanjang lorong dalam gua. Kegiatan utamanya adalah cave stepping. Yang kedua ada price. Harga tiket wisata Gua Pindul cukup terjangkau. Untuk wisatawan lokal hanya sebesar Rp35.000 dan wisata mancanegara Rp50.000. Yang ketiga ada place. Untuk lokasi terletak di Desa Beringarjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang keempat ada promotion. Promosi yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan destinasi wisata ini salah satunya dengan melakukan promosi. Saya akan menjelaskan tentang proses pemasaran destinasi Gua Pindul. Proses pemasaran dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Memastikan calon klien atau pembeli potensial. Contohnya seperti menentukan target pasar destinasi wisata tersebut. Yang kedua, mempublikasikan produk atau jasa yang ditawarkan mendekati pembeli ataupun klien potensial. Contohnya dengan mempromosikan destinasi tersebut melalui media sosial sehingga wisatawan tertarik untuk datang atau berkunjung ke destinasi wilayah wisata tersebut. Yang ketiga, giat menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya dengan memberikan pelayanan, kenyamanan, serta pengalaman yang terbaik pada setiap penukar. Saya akan menjelaskan pengantaran pemasaran. Terdapat 3 fase dalam pengantaran pemasaran. Yang pertama, memilih nilai, yaitu memilih pasar sasaran, segmentasi, dan positioning. Yang kedua, menyediakan nilai, yaitu harus menentukan fitur produk, harga, dan distribusi. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai dengan menggunakan tenaga penjualan, promosi, iklan, dan sarana lain. Perilaku pengunjung di Gua Pindul datang untuk berrekreasi dan mencari suasana yang jarang ditemui di perkotaan, seperti menyusuri goa dengan menaiki ban di dalam goa yang dialiri sungai. Saya akan menjelaskan mengenai analisa Boston dari Gua Pindul. Analisa Boston terdiri dari 4, yaitu yang pertama question mark atau tanda tanya, yang kedua star atau bintang, yang ketiga cash cow atau sapi perah, yang keempat dog atau anjing. Yang pertama, question mark atau tanda tanya. Memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Yang kedua, star atau bintang. Mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Yang ketiga, cash cow atau sapi perah. Memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi, tapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Disebut sapi perah karena menghasilkan kas lebih dari yang dibutuhkannya. Yang keempat, dog atau anjing. Memiliki pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh. Jadi, menurut kelompok kami, Gua Pindul ini termasuk dalam kategori cash cow atau sapi perah. Karena wisata Gua Pindul ini memiliki kas
lebih dari yang dibutuhkan. Gua Pindul ini sebelumnya tidak dibangun melalui modal seseorang, sehingga yang dibutuhkan hanya biaya perawatan di gua tersebut atau di sekeliling gua tersebut. Saya Akbar Padilla, saya akan menjelaskan mengenai strategi generik. Definisi strategi generik menurut Michael Porter adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Menurut Michael Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum, strategi generik. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dalam perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil. Menurut kelompok kami, Gua Pindul termasuk dalam strategi diferensiasi karena Gua Pindul mempunyai daya tarik dan keindahan, keunikan tersendiri yang mungkin tidak ada di antara gua-gua wisata yang lain. Di wisata Gua Pindul ini dapat melakukan cave tubing. Wisatawan dapat menyusuri gua dengan peralatan khusus dengan menggunakan ban dalam besar dan jaket pelampung. Ban besar tersebut sudah dimodifikasi diberi pengait berupa tali menyelimpang di tengah, berfungsi sebagai tempat duduk di atas air. Dan saat melakukan cave tubing, wisatawan akan didampingi pemandu atau guide dari pengelola wisata Gua Pindul. Ditambah lagi, Gua Pindul mempunyai beberapa mitos bebatuannya yang bisa membuat perkasa dan awet muda. Mitos-mitos Gua Pindul ini seakan menjadi pelengkap keindahan surga tersembunyi ini. Jadi kesimpulannya, wisatawan tidak terlalu mementingkan harga karena wisata Gua Pindul itu sendiri mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Dan penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful.